Makanan cepat saji yang identik dengan anak kos akhir bulan. Mie sebagai alternatif menyenangkan untuk menyambung hidup mereka sampai kiriman datang. Tak peduli kalangan berpenghasilan rendah, menengah, ataupun tinggi. Ketika kita tak punya waktu untuk makan dan memasak, atau hanya malas untuk melakukannya, mie instan juga selalu menjadi opsi. Pada tahun 2020, menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas, konsumsi mie instan penduduk Indonesia mencapai 12,6 miliar dengan rata-rata 55 bungkus per kapita, menduduki peringkat kedua negara yang mengonsumsi mie instan terbanyak setelah Cina, disusul oleh Indonesia, Vietnam, India, Jepang, USA, Philippines, lalu Korea Selatan sebagai pengonsumsi terbesar mie instan per kapita. Semua mie instan ini bermula setelah Perang Dunia Kedua berakhir dengan Jepang menyerah kepada sekutu. Banyak penduduk Jepang yang selamat menjadi kekurangan makanan dan mengantri untuk mendapat sup ramen yang hangat. Momofuku Ando sebagai pelopor mie instan berpikir untuk membuat versi cepat sajinya dan setiap hari membuat percobaan di dalam gudang kayu belakang rumahnya. Dan akhirnya, pada tahun 1958, ia berhasil menciptakan mie instan yang dibuat dengan banyak gandum Amerika dan laku manis seketika dijual di Jepang. Lalu pada tahun 1969, mie instan diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh PT 51 Sankyu dengan Sarimi sebagai merek pertama. Lalu pada tahun 1972, menyusul merek terkenal mie instan yaitu Indomie oleh grup Salim. Bahkan telah menjadi sebutan umum di masyarakat untuk mie instan. Karena kesuksesan mie instan di Indonesia membuat berbagai merek mie instan lain mulai bermunculan, yaitu Supermie, Sarimi, Mie Sedap, Salami, Mie ABC, Gagami, Alhami, dan Sentermie. Mungkin tidak usah heran bila mie instan memiliki banyak penggemar. Selain dari segi pembuatan yang praktis, cepat, mudah didapat, dan harga yang murah, mie instan memiliki rasa yang bervariasi dengan bumbu khasnya yang gurih. Meskipun mie instan banyak digemari, terdapat bahan yang berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang tidak wajar, yaitu MSG atau monosodium glutamat. Ini adalah aditif makanan yang umum digunakan untuk meningkatkan rasa. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa MSG dalam mie instan dapat berdampak negatif pada kesehatan otak karena didapati bahwa MSG dapat mengakibatkan pembengkakan dan kematian pada sel-sel otak dewasa. Penelitian lain menunjukkan MSG menyebabkan sakit kepala dan mual. Yang kedua ialah TB Haki. Dr. Brandon Kuo dari Massachusetts General Hospital meneliti dengan melakukan eksperimen di mana dua subjek makan mie instan dan mie buatan sendiri untuk melihat perbedaan proses pencernaan di antara keduanya. Hasilnya, mie instan memakan waktu lebih lama untuk dicerna daripada mie buatan sendiri. Dr. Kuo beranggapan, bahan yang membuat mie instan sulit dicerna adalah pengawet tertiary butyl hydroquinone atau TBHQ. Menurut Center for Science in the Public Interest, konsumen harus menghindari TBHQ. Mereka mengutip sebuah penelitian yang menemukan bahwa menambah TBHQ ke air minum tikus laboratorium secara signifikan dapat meningkatkan perkembangan tumor. Dan menurut sebuah penelitian dari Universitas Alberta, paparan kronis terhadap TBHQ dapat menyebabkan karsiogenitas. Dan tidak menutup kemungkinan terlalu banyak makan mie instan dapat meningkatkan resiko terkena tumor dan kanker. Yang terakhir ialah sodium. Bubuk bumbu dalam mie instan juga tinggi sodium. Sodium adalah sebuah zat kimia yang dapat merangsang peningkatan tekanan darah yang diproduksi oleh tubuh. Yang dalam jumlah cukup tinggi dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Selain itu, konsentrasi garam yang tinggi di perut dapat mengikis penghalang mukosa yang menyebabkan peradangan dan kerusakan pada lapisan perut. Ini dapat menyebabkan berkembangnya kanker. Kandungan lain dalam mie instan yang berbahaya yaitu propylene glycol yang merupakan zat untuk mencegah mie instan agar tidak mengering. Setiap makan mie instan, zat tersebut akan mengendap dan terkumpul di jantung, hati, serta ginjal. Tak berhenti sampai di situ. Zat-zat kimia dalam mie instan juga bisa merusak dan melemahkan sistem imun tubuh. Beberapa penyakit lainnya yang akan muncul jika mengkonsumsi mie instan dalam jumlah yang tidak wajar, yaitu obesitas.
Obesitas juga menjadi salah satu dari sekian banyak bahaya mie instan yang harus sangat diwaspadai. Karena tingginya kalori, mie instan memang dapat mengenyangkan. Dilansir dalam laman NHS UK, salah satu faktor yang membuat berat badan naik yaitu mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori, khususnya lemak dan gula. Berdasarkan nilai gizi rata-rata mie instan, dibanding dengan secentong nasi putih, mie instan bisa menumpuk kalori, lemak, dan gula yang lebih banyak. Yang selanjutnya ialah gangguan metabolisme. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, akumulasi zat-zat kimia dari mie instan ini dapat menjadi sumber utama gangguan metabolisme dalam tubuh. Ini merupakan bahaya mie instan bagi perempuan dan laki-laki, tua ataupun muda, dimanapun ia berada. Bagaimana masalah ini tak terjadi bila zat kimia dalam mie instan sangat banyak dan beragam? Hyun Shin adalah seorang kandidat Dr. Harvard Public Health and CO penulis penelitian mengungkapkan, meskipun mie instan adalah makanan yang nyaman dan lezat, mungkin ada peningkatan resiko sindrom metabolik karena natrium tinggi makanan, lemak jenuh yang tidak sehat, dan beban glikemik. Selayaknya orang bucin akan asupan micin, sebagian banyak orang enggan mengurangi porsi kenikmatan sementara itu. Bahkan mengakali dengan menambah bahan menyehatkan lainnya. Mie instan juga mendapat promosi tak langsung. Seperti di Korea Selatan, berbagai drama, film, dan reality show selalu disisipi dengan menyantap ramen mie instan khas negeri ginseng tersebut. Sehingga masyarakat berbondong-bondong membeli di toko terdekat. Aku tidak peduli dengan penelitian. Tidak akan ada yang dapat menghentikanku menikmati mie instan ini. Ujar Kim Min-koo, seorang editor film yang senantiasa menyantap mie instan sebanyak 5 kali dalam seminggu. Lalu Kim menambahkan, rasanya, aromanya, tekstur mie-nya, semuanya terasa sempurna. Bukan berarti mie instan tidak boleh dikonsumsi, namun akan lebih baik jika kita lebih bijak dalam mengkonsumsi mie instan. Tubuh juga membutuhkan asupan vitamin dan mineral, serta olahraga secara teratur, agar hidup damai tanpa penyakit dan tentram. Pilihan untuk hidup yang lebih sehat ada di tangan kita.